Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. Hadratul kiram, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus sahibul musibah, atas nama Masjid Al-Mukhlisin, atas nama seluruh jamaah, atas nama para sahabat sekalian, tentu pada malam hari ini menyampaikan rasa duka kepada keluarga, sebagaimana kami juga turut berduka terkait dengan wafatnya yang cukup mengagetkan dan cukup mendadak sahabat kita Pak Dudi Rahman. Ini tentu menimbulkan kekagetan, menimbulkan kesedihan yang luar biasa. Saya sendiri merasa seperti mimpi, seperti mimpi. Karena mungkin di antara warga Sawang Regensi yang lain, kalau dihitung, dibikin algoritma gitu, atau dibikin data, komunikasi saya pribadi paling banyak itu dengan Pak Dudi, paling banyak di antara warga Sawang Regensi yang lain, kecuali dengan istri saya, beda lagi. Karena memang ikatannya itu sangat banyak, Bapak sekalian. Makanya saya agak terbawa psikologi saya pada malam hari ini, termasuk kemarin saya agak terkaget-kaget sampai hari ini. Karena ikatan dengan almarhum Pak Dudi ini, pertama sebagai salah satu penghuni paling awal di Sawang Regensi, bersama Pak Diripto, bersama Pak Sony, Pak Heri, depan ini sekarang udah pindah, mungkin ada beliau hari ini ya. Juga dengan warga Sawang Regensi pada generasi awal, yang tentu punya ikatan yang luar biasa. Dari rumah-rumah kosong kita tempati, kita bikin jamaah, bikin sholat tarawih. Salah satunya adalah sahabat kita Pak Dudi Rahman. Beliau juga sekaligus sebagai ketua RT di awal-awal, sehingga memang punya ikatan yang luar biasa dengan kita semua di RT 1 terutama. Tapi di luar itu semua, beliau juga punya ikatan pekerjaan dengan saya. Ikatan pekerjaan dengan saya. Jadi setiap bulan minimal ada 2 press release yang dikeluarkan oleh dunia energi, itu adalah sumbernya saya.
narasumbernya saya. Bukan hanya tetangga. Jadi kadang-kadang beliau tiba-tiba kirim soal ke saya. 5 soal biasanya di awal pekan pertama, ntar keluar di pekan kedua, soal di pekan ketiga, keluar di pekan keempat. Itu tentang berbagai macam persoalan. Yang terbaru ini lebih intensif mendekati Ramadan terkait dengan persoalan Pertamina. Ya kan? Dan paling sering juga ketemu warga sama regensi, yang ketemu di luar regensi ya Pak Rudi. Kalau warga sama regensi ketemu di dalam regensi, bisa aja Pak Rabi setiap hari ketemu di subuh. Tapi warga sama regensi yang selalu ketemu di luar sama regensi, paling banyak Pak Rudi. Karena minimal 1 bulan sekali, saya menjadi narasumber di kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dunia energi bersama Pak Dudi. Yang terbaru kemarin saya sebagai ketua dewan juri untuk lomba debat mahasiswa nasional, panitianya Pak Dudi juga. Dan kita sedang merancang untuk bulan Juni nanti melakukan batch 2 untuk lomba debat mahasiswa nasional lebih banyak lagi. Dan bahkan terakhir kemarin belum masih kirim soal ke saya, ya kan, masih kirim soal sebelum lebaran. Ini berkaitan dengan tarif untuk transporting gas. Ini menyebabkan saya agak-agak betul-betul luar biasa. Terasa sekali bahwa biasanya sering tiba-tiba WA malam-malam, ini ada persoalan ini mau saya tulis besok, pokoknya besok harus terbit, gimana caranya, jam 2 malam pun saya kerjain, ya kan, sampai subuh demi untuk memenuhi target. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian ternyata berkehendak lain pada hari ini, dan itu adalah sebuah qadarullah, sebuah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mau tidak mau sesedih apapun kita, seberduka apapun kita dengan sahabat seperti Pak Dudi ini, yang sekitar 2 tahun terakhir ini sangat, alhamdulillah ya, sangat rajin ke masjid, luar biasa, ya kan? Sangat rajin ke masjid, kemudian terlibat dalam kegiatan-kegiatan termasuk Jumat Berkah, ya kan, di luar pun sama. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sudah punya takdirnya, sudah punya ketentuannya. Maka kalau kita kaitkan dengan kesedihan kita, seperti pula apa yang pernah dialami oleh para sahabat ketika ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika tersebar kabar Rasulullah SAW wafat, maka para sahabat-sahabat terdekat, khususnya Umar bin Khattab, itu tidak bisa menerima, ya, tidak bisa menerima. Belum mengatakan, siapa yang berani mengatakan Muhammad sudah wafat, akan aku tebas lehernya. Saking tidak bisa menerimanya, di luar alam bawah sadarnya. Jualan kemana-mana, tidak menerima kalau ada informasi bahwa Rasulullah sudah wafat. Tapi kemudian Abu Bakar, sahabat yang paling dekat, yang paling senior, menyampaikan bahwa kalau kita berislam ini untuk menyembah Muhammad, maka sungguhnya Muhammad itu manusia biasa yang sudah wafat. Tapi kalau kita berislam ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah wafat. Maka ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa semua yang bernyawa, apakah itu manusia, apakah itu binatang, apakah itu tumbuhan ataupun jasad-jasad renik yang ada di bawah permukaan bumi, ketika bernyawa pasti akan ada matinya, pasti akan ada batas waktunya. Dan bahkan material-material yang kita tidak sangka dia hidup ataupun tidak, misalnya tembok, karpet, atau apapun, itu mempunyai lifetime, mempunyai batas kehidupan yang pada akhirnya
batas itu akan tiba saatnya sebagaimana ketentuan Allah Subhanahu wa taala, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika datang ajal mereka, jika datang batas waktu mereka kepada manusia, kepada makhluk-makhluk yang lain, kepada tumbuhan, hewan, kepada material-material, maka ketika tiba batas waktunya, maka la yastakhiruna sa'atan. Tidak ada seorang pun yang bisa menundanya walaupun hanya 1 detik. Ini adalah ibrah yang luar biasa nih ya dari wafatnya Pak Yudi ini. Beliau sehat, rajin olahraga, sering ngajak main bulu tangkis ke Ragunan, ya kan? Biasanya sama tim PLN. Kemudian juga suka ketemu olahraga, ya kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala punya kehendak yang berbeda. Makanya apa yang disampaikan, idza jaa ajaluhum, jika datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang bisa menunda walaupun sedetik. Ya Pak Ugi ya, cerita Pak Ugi semalam kan. Tidak ada yang bisa menunda walaupun sedetik, dan tidak ada yang pula bisa memajukan walaupun sedetik. Semuanya sudah sampai pada batas waktunya yang harus kita imani, yang harus kita yakini, yang harus kita jadikan sebagai pelajaran bahwa jangan mentang-mentang suka fitness, jangan mentang-mentang suka goes, jangan mentang-mentang merasa umurnya masih di bawah 70 tahun, ya kan? Kemudian kita merasa masih lama, tidak. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya pohon pepaya, ada yang baru berbunga sudah jatuh, ada yang sudah jadi buah jatuh, ada yang sudah mengkel jatuh, ada yang sudah matang baru jatuh, ada yang sampai dimakan colot juga baru jatuh. Nah itu semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang bagi kita yang alhamdulillah sampai detik ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang, maka itu adalah sebuah peringatan dan sebuah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah masih panjangkan detik demi detik umur kita. Tapi tetap saja orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang senantiasa zikrul maut, senantiasa ketika ada kematian, senantiasa mengingat kematian, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan jika datang ketentuan itu tidak ada yang bisa menunda dan tidak ada yang bisa memajukan. Jadi ini untuk pesan buat kita semua, buat keluarga, kita ikhlaskan sahabat kita, keluarga kita, Pak Dudi Rahman yang baik hati. Saya bersaksi ya secara pribadi bahwa beliau orang yang sangat baik hati. Kami sering bertemu tidak hanya sama regensi, tapi di berbagai ujung, ya kan, tempat. Beliau adalah sahabat yang sangat baik, sahabat yang sangat perhatian, termasuk juga terakhir ini beliau sering konsultasi tesisnya dan minta saya untuk menjadi salah satu penguji eksternal, kan, penguji eksternal. Ya ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak yang berbeda. Ya mudah-mudahan saja barangkali nanti Mirza bisa melanjutkan gitu kan, ya kan, mimpi beliau ya. Beliau punya mimpi yang luar biasa ya. Untuk dalam tesisnya itu beliau mencoba untuk mengkombinasikan pendekatan ilmu sosial dengan pendekatan ilmu lingkungan untuk mengkaji terutama efektivitas kegiatan JSR di BUMN energi. Nah, hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala, ujung dari semuanya adalah bahwa kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibrah yang luar biasa, ini wafatnya Pak Dudi ini ya, setelah bulan Ramadan. Alhamdulillah ini kita mesti bersyukur dalam kesedihan. Bersyukur beliau sudah menyelesaikan puasa Ramadan. Berarti sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ini adanya, tadi saya khutbah Jumat ini sampai saya ganti temanya. Yang tadinya saya akan bicara tentang hikmah menjelang bulan Dzulqa'dah, akhirnya saya ganti tentang ini tema tadi,
khutbah Jumat saya, bahwa beliau sudah menyelesaikan ibadah puasa Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini yang kita syukuri ya Mirza dan keluarga. Beliau sudah menyelesaikan ibadah puasa Ramadan, semangatnya luar biasa. Beliau beriktikaf juga. Kemudian juga di tempat-tempat lain ketika kami ketemu di acara buka puasa bersama dan sebagainya, beliau sangat bersemangat. Luar biasa. Ya, terus terang saya tidak ada feeling apa-apa, tapi dibanding tahun-tahun sebelumnya saya merasa beliau tahun ini paling bersemangat. Ya, paling bersemangat. Ketemu di mana-mana itu paling bersemangat dalam konteks kebaikan, terutama untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Maka itu mungkin skenario Allah Subhanahu wa taala. Pak Dudi ini sudah disucikan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan kemarin. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, barang siapa yang mendirikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka kita doakan betul-betul ya, mudah-mudahan almarhum Pak Dudi ini setelah Ramadan ini kemarin dosa-dosanya sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala, sehingga menghadap Allah sebagai pribadi yang bersih. Nah, yang kedua, ini juga ada ibrah buat kita. Ini kan bulan Syawal sudah pertengahan ke atas ya, 20. Dan beliau juga selama bulan Syawal ini silaturahminya luar biasa. Baik lewat online, lewat WA maupun secara fisik silaturahminya. Kita mengingat juga buat antum sekalian, buat para jamaah sekalian yang merasa dosanya sudah diampuni, belum, ya, yang merasa Pak RT mana, ya, dosanya sudah diampuni, belum. Karena dosa-dosa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala akan tertahan pengampunannya sampai urusan-urusan hakul adamiyah diselesaikan, urusan-urusan kemanusiaan. Ya, salah satunya alhamdulillah nih, almarhum Pak Dudi ini silaturahminya minta maaf, kirim ucapan lebaran duluan. Biasanya saya lebih muda kirim duluan, tapi lebaran ini beliau kirim duluan. Ucapan Ramadan ini ucapan Idul Fitri. Maka kita ikhlaskan, karena ketika kita ikhlaskan, ketika urusan-urusan vertikal sudah kita jalankan di bulan Ramadan untuk meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan urusan-urusan horizontal kita selesaikan, kita saling memaafkan, kita mengikhlaskan dengan doa-doa kita selama bulan Syawal ini. Taqabbalallahu minna wa minkum siyaman wa siyamakum, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wa faizin. Ini adalah pelebur dosa. Maka dengan segenap keyakinan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita juga mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Pak Dudi Rahman ini Ramadan sudah diselesaikan, sudah disucikan Allah Subhanahu wa taala, sudah membayar zakat fitrah. Beliau juga sangat rajin untuk, kalau nggak salah setiap Jumat selalu ada nama Pak Dudi. Betul ya? Betul ya? Selalu ada nama Pak Dudi. Tiap Jumat kan? Beliau sudah disucikan Allah Subhanahu wa taala di Ramadan ini, dan kemudian juga di bulan Syawal ini silaturahmi beliau luar biasa. Saya di Facebooknya itu lagi halal di sini di sana. Itu mudah-mudahan dosa-dosa vertikalnya sudah selesai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa horizontalnya juga sudah selesai. Makanya mumpung di bulan Syawal, Bapak sekalian, jika Pak Dudi ini masih ada salah, ya namanya juga manusia, kadang bercanda dan lain sebagainya, mohon dimaafkan, mohon diikhlaskan, sehingga beliau ini menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai pribadi yang husnul khotimah. Tanda-tandanya sudah sangat jelas sekali. Ramadan beliau selesaikan dengan sangat baik, Syawal beliau lakukan silaturahmi dengan sangat baik, dan beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sedang menuntut ilmu. Ini Bapak Ibu sekalian ya, makanya rajin-rajin sekolah ya, kan? Dalam kondisi sedang menuntut ilmu. Pak Ugi sebagai saksinya, beliau ke Bandung dalam kondisi yang berat, tapi tetap menjalankan tugasnya dalam kondisi menuntut ilmu. Dan barang siapa
pergi dari rumahnya untuk menuntut ilmu, kemudian terjadi sesuatu seperti Pak Dudi diwafatkan, maka pahalanya seperti orang yang mati syahid. Ini luar biasa. Ibrah terkait Pak Dudi ini luar biasa. Dan kita meyakini betul-betul beliau orang yang saleh, beliau orang yang baik, rajin menuntut ilmu, rajin bersedekah, perhatian kepada kawan, perhatian kepada saudara, kepada tetangga. Kita iringi Pak Dudi ini, kepergian beliau, perpindahan perjalanan kehidupan beliau di dalam rihlatul insan, dari alam arwah ke alam rahim, ke alam dunia, dan sekarang beliau melangkah ke alam barzah. Mudah-mudahan betul-betul ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pribadi-pribadi yang bertakwa, yang mulia, diampuni segala dosa, diterima semua ibadahnya, dan ditempatkan di raudhah min riyadil jannah, surga, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup mengingatkan, jika masih ada kesedihan itu sesuatu yang wajar sebagai manusia. Sebagaimana Rasulullah pernah merasa sedih sekali ketika ditinggalkan putra-putranya. Sebagaimana para sahabat juga merasa sangat sedih ketika ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Yang masih ada rasa sesal, itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kepada kita semua, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan pasti kami akan menguji engkau sekalian dengan rasa lapar, dengan sebagian kecil dari rasa lapar, rasa haus, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan makanan, kehilangan jiwa atau meninggal. Ya kan? Tapi itu bagian kecil dari sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehilangan-kehilangan yang kita dapatkan dalam bentuk ujian itu hanya kecil. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira buat orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika dia mendapatkan satu musibah, qalu, mereka itu semua mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segalanya, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya akan dikembalikan kepada sang pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang seperti itu dapat apa? Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi orang-orang kita ini yang sedang berduka dan tetap bersabar, keluarga yang berduka tetap bersabar, dapat apa? Mereka semua itu mendapatkan alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah, mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka semua akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melangkah memulai kehidupan berikutnya dengan jalan yang lebih baik. Jadi kepada keluarga Pak Dudi Rahman, ini kita sama-sama sedang berduka, tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kedukaan itu ada kesabaran kita, dan dengan kesabaran itu Allah janjikan orang-orang yang bersabar itu mendapatkan keselamatan, mendapatkan kebahagiaan, dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di tausiah di awal ini memberikan sebuah insight, sebuah masukan baru buat kita semua, bahwa kita harus terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kesempatan, termasuk juga ketentuan Allah dalam bentuk takdir
agar kita selalu waspada dan senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan totalitas dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat sebagai pengingat buat saya pribadi dan kepada antum sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lebih baik. Billahi sabilil haq wa taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi